البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah, yang mana sekarang kita masih berada pada artikel yang pertama, yaitu Al-Ushulus Sittah, 6 landasan utama, 6 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim maupun muslimah. Terakhir kita ambil kemarin adalah pembahasan seputar al-ilm wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Pembahasan seputar ilmu dan para ulama. Para ulama adalah pembawa ilmunya. Kemudian fiqh wal fuqaha, fikih dan para fuqaha. Jadi fikih itu ilmunya, fuqaha itu yang memiliki ilmu fikih tersebut. Jamak dari faqih, al-ulama jamak dari alim. Dan juga kami nukilkan pada pertemuan yang telah lalu, halaman 38, sekarang kita masuk di halaman 38 sekarang. Dan telah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya seseorang dikatakan alim itu manakala dia mengamalkan ilmunya. Jadi bukan semata-mata dia punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Sebagaimana perkataan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyatakan apa? La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi, fa idza amila bihi sara aliman. Itu dikondisikan faedahnya ya. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menyatakan la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi fa idza amila bihi sara aliman. Senantiasa orang yang berilmu dikatakan bodoh. Bayangkan, orang yang berilmu masih dikatakan bodoh. Sampai kapan? Sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Nah, ketika orang itu sudah beramal dengan ilmunya, apa kata beliau? Fa idza amila bihi sara aliman. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, maka menjadilah dia adalah orang alim. Na'am barakallahu fi. Kemudian juga faedah yang pernah kami nukilkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, itu kalamnya al-Imam Abdullah Ibn Mu'taz. Abdullah Ibn Mu'taz rahimahullah, beliau menjelaskan perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Bedanya apa? Bedanya barakallahu fiik. Kalau orang yang berilmu itu dia tahu kadarnya orang yang bodoh, karena dulunya pernah menjadi orang bodoh. Berbeda halnya orang yang bodoh, dia nggak tahu kadarnya orang berilmu, karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Ayo na'am barakallahu fiik. Apa kalam tersebut? Bahasa Arabnya Ihsan. Al-alimu Naam, ahsanta barakallahu fiik. Al-alimu ya'riful jahil li'annahu kana jahilan. Wal jahil la ya'riful alim li'annahu lam yakun aliman. Masyaallah, itu ukamanya bagus sekali itu. Orang yang berilmu itu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh. Sedangkan orang bodoh itu enggak tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Karena enggak ada kan orang dilahirkan langsung berilmu, enggak ada. Belajar dulu baru punya ilmu kan gitu. Nah, makanya kalau orang yang berilmu tahu kadarnya orang bodoh karena dulu pernah menjadi orang bodoh itu loh ya. Sedangkan orang bodoh
dia nggak akan tahu kadarnya orang yang berilmu karena belum pernah menjadi orang yang berilmu. Nah, kita lanjutkan halaman 38. Qala al-Imam Al-Mujaddid, matan bagian atas itu yang cetakannya sama seperti punya ana ini ya. Halaman 38 ya, bagian atas itu matan. Ana bacakan. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan barakallahu fikum, beda juga cetakannya itu beda ya. Kalau yang cetakan sama seperti punya ana ini halaman 38. Kalau yang punya antum dicari sendiri sambungannya kemarin itu. Sambungannya. Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan tentang orang yang menyerupai para ulama tapi bukan ulama. Hanya menyerupai saja. Nah, maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Menyerupai kalau dalam hal yang baik tidak masalah. Karena kita untuk jadi seperti para ulama, para salaf itu menjadi seperti mereka persis itu sangat sulit. Tapi paling ini menyerupailah tingkah laku perbuatan mereka. Nah, barakallahu fiik, sebagaimana pantun yang sering terulang mengenai apa? Kita dituntut atau dianjurkan untuk menyerupai para ulama salaf. Nah, walaupun kita bukan mereka, karena menyerupai para salaf dalam hal berpakaian atau dalam penampilan itu merupakan kemuliaan. Apa pantunnya barakallahu fiik? Pantun mengenai hal tersebut apa pantunnya? Abdullah. Naam, fatashabbahu fa illam takunu mislahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Naam, falahu. Artinya apa? Serupailah oleh kalian mereka, itu para salaf, walaupun kalian bukan mereka. Karena menyerupai barakallahu fikum, orang-orang yang mulia itu ada keberuntungan. Jadi kita menyerupai orang-orang yang baik, barakallahu fik, mencontoh perbuatan para salaf bagaimana dari sisi pakaian, muamalah, transaksi dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan kunci keberuntungan. Nah, di sini apa kata beliau? Wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan penjelasan mengenai orang yang menyerupai mereka, menyerupai para ulama, menyerupai para fuqaha padahal bukan mereka. Ini kaitannya dengan perkara-perkara yang apa barakallahu fik, orang hanya bergaya. Dia aslinya belum waktunya untuk dia itu tampil, tapi dia bergaya. Paham ya? Bergaya seakan-akan seperti ulama, seperti Syekhul Islam, seperti orang-orang fuqaha, paham ya? Apalagi kalau udah di medsos, media sosial. Sudah semua pertanyaan dijawab sama dia. Enggak ada satupun yang terluputkan, jawab semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seakan-akan Syekhul Islam. Padahal modalnya internet, modalnya kuota, modalnya apa? Syekh Al-Alamah Google. Paham ya? Ilmu enggak punya dia, hafalan tidak punya, wala Al-Qur'an wala Sunnah, belajar pun enggak jelas di mana belajarnya, tapi semua pertanyaan dijawab sama dia. Masya Allah. Itu kalau kuotanya masih ada. Tapi kalau sudah ada internet, HP Android sudah enggak punya, bingung dia. Karena ilmu dia tidak menghafal bagaimana. Paham ya? Allahul musta'an. Lihat ini. Jadi orang kalau menyerupai seseorang dalam kondisi dia itu bukan seperti orang tadi ilmunya atau semisalnya, itu termasuk apa? Berkenyang-kenyang dengan sesuatu yang tidak dia miliki, itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat. At-tashabbu' bima lam yu'ta. Tashabbu' itu merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Maksudnya dia itu merasa bangga dengan apa yang dia tampilkan padahal dia itu bukan termasuk ahlinya. Paham ya? Seakan-akan dia berilmu, Masya Allah, semua di-share, semua disebutkan qala Allah, qala Rasul, qala Syekhul Islam, qala Al-Imam Al-Qayyim. Tapi modalnya apa? Internet. Dia enggak punya hafalan wala syai', enggak pernah belajar wala syai', enggak tahu riwayatnya dari mana. Paham ya? Enggak dikenal juga orang yang pernah duduk di majelis ilmu. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau orang yang ma'ruf, sudah menghafal Al-Qur'an atau As-Sunnah, nah barakallahu fiik, kemudian juga mengenal dakwah salafiyah, kemudian dia berbagi faedah, tidak masalah. Tapi kalau bertampil menyodorkan dirinya seakan-akan al-allamah, al-faqih misalkan, atau Syekhul Islam, dalam kondisi dia bukan ahlinya, ini berbahaya sekali. Nanti sebutkan beliau nanti. Nah, kita lihat syarahnya biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah, yang punya kitab disimak baik-baik. Al-maqsudu bayanu man tashabbaha bi ahli ilmi wa laysa huwa min ahli ilm. Yang diinginkan di sini adalah apa?
penjelasan tentang orang yang menyerupai ahlul ilm tapi dia sebenarnya bukan ahlul ilm. Yang anak sebutan tadi itu. Paham ya? Nah, dia menjadi seorang alim jadi-jadian. Nah, kalau bisa diartikan dengan secara ekstrim itu seorang alim karbitan. Tahu karbitan? Pisang itu kalau belum saatnya matang kok dikarbit, itu bisa matang nanti. Tapi nggak enak gitu loh. Nah, orang kalau belum saatnya dia tampil untuk menyampaikan ilmu, dia belum berilmu kok tampil. Paham ya? Nah, dalam kondisi dia tidak punya bekal wala barakallahu fik ma'lumatul ilm misalkan, itu dia nyampaikan bisa tapi rasanya beda dengan orang yang benar-benar berilmu. Coba antum lihat kalamnya para ulama terdahulu. Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Al-Imam Nawawi, Imam Syaukani, Imam San'ani, kalamnya kadang-kadang padat, simpel tapi maknanya Masya Allah luar biasa. Karena mereka benar-benar orang yang berilmu. Nah, barakallahu fik. Makanya kalau cuma bergaya berilmu tapi dia tidak punya ilmu, jangan. Itu berbahaya. Bisa menyesatkan umat, menyesatkan orang lain dan dia pun apa? Tersesat. Wal a'yadu billah. Kita lihat sini barakallahu fik. Innama yuhaqi ahlul ilm. Akan tetapi orang tersebut hanya menghikayatkan, mengkisahkan, menceritakan. Bergaya seperti ahlul ilm. Wa yatashabbah bihim dan menyerupai mereka wa huwa la yamlik rasidan min al-ilm. Bayangkan ini. Dalam keadaan dia tidak memiliki pulsa. Ros itu pulsa. Maksudnya kalau terjemahan bebasnya, ros itu kan terjemahan aslinya pulsa ya. Dia tidak memiliki bagian sedikit pun dari ilmu, itu maksudnya. Paham ya? Kalau anda di zaman sana anda beli pulsa, rosid itu ngomongnya. Ros itu pulsa. Paham ya? Ya kalau terjemahan bebas ya, orang tersebut bergaya seperti ahlul ilm dalam kondisi dia tidak memiliki ilmu. Paham ya? La Al-Quran wala Sunnah, dia menghafal wala syai'. Tidak punya hafalan wala syai', tapi kalau sudah di medsos, Masya Allah. Paham ya? Nah, seakan-akan wah, dia tampilnya hanya dunia maya saja. Dunia nyatanya nggak punya ilmu dia. Paham ya? Nah, suruh menyampaikan muhadarah nggak mampu dia. Kenapa? Ilmu nggak punya, hafalan nggak ada. La Al-Quran wala Sunnah. Itulah yang kita harus kondisikan barakallahu fiik. Lihat ini. Nah, wa hadza dararuhu 'azim 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Berbahaya ini. Yang seperti ini modelnya bahayanya besar untuk dirinya dan untuk umat. Bayangkan, membahayakan dirinya dan membahayakan umat. Lihat hadis sahih rawi Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Itulah kejadiannya di akhir zaman sekarang barakallahu fiik. Banyak orang yang tampil seakan-akan seperti Syekhul Islam, semua pertanyaan dijawab, enggak ada terluputkan, enggak ada lafaz wallahu alam, enggak ada. Paham ya? Nah, tapi di medsos. Tapi mainnya di medsos, di dunia maya. Dunia nyata seperti ini enggak punya dia. Lah enggak pernah dikenal dia menjadi talabul ilm, tidak pernah belajar la Al-Quran wala Sunnah dia hafal. Dia bermodalkan apa tadi? Gurunya siapa? Al-Allamah Google. Allahul musta'an. Kondisikan itu berbahaya sekali ya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Hadis yang sahih tadi itu menjelaskan bahwasanya apa barakallahu fiik? Keadaan akhir zaman. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah mencabut para ulama, maksud menghilangkan para ulama dengan sekali cabutan seperti dicabutnya nyawa manusia. Tapi dengan cara apa menghilangkannya? Dengan cara barakallahu fik diwafatkannya para ulama. Paham ya? Jadi enggak langsung cabut hilang itu enggak, tapi diwafatkannya para ulama. Nah, kalau para ulama ar-rabbaniyun, para ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah dicabut nyawanya, sudah meninggal dunia, tinggal para ulama yang menyeru pada pintu-pintu neraka jahanam, wal a'yadu billah, berbahaya. Coba kita lihat. Ketika Allah Ta'ala tidak menyisakan di muka bumi seorang alim satu pun tidak disisakan. Akhirnya manusia menjadikan apa? Ru'usan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Bayangkan, dia bodoh menjadi pemimpin itu masih mending kalau diam. Baik. Ini dia nggak diam. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Para ulama atau para pemimpin yang jadikan apa? Pemimpin tadi itu ditanya jawab, berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Hati-hati barakallahu fiik. Nah, jadi
Ini saran ya, bagi kita semuanya untuk senantiasa memperdalam ilmu barakallahu fiik. Ilmu jangan pernah diremehkan, jangan pernah disepelekan, jangan pernah direndahkan. Ilmu itu nomor satu barakallahu fiik. Antum punya ilmu yakin insyaallah. Kalau antum hanya atau kita hanya kebodohan yang punya, ragu dan bimbang. Al ilmu bidayatu al yakin kama anal jahla bidayatu syak. Ilmu itu awal permulaan daripada keyakinan, sebagaimana kebodohan awal permulaan daripada keraguan. Orang punya ilmu tenang dia. Paham ya? Punya hafalan itu yang diharuskan. Walaupun sedikit punya hafalan dia, tapi kalau tidak punya modal sama sekali, la ilmu wala Al-Qur'an wala as-sunnah wala hafalan, dia inginnya modalnya apa? Modalnya instan. Kalau instan itu sesuatu yang sudah jadi gitu. Enggak mau apa? Enggak mau ngeracik dulu, enggak mau mencari dulu. Zaman sekarang kan zaman instan. Ya enggak? Pengennya semua jadi, seperti itu. Media sosial, internet atau yang semisalnya, para ulama telah menjelaskan itu hanya fasilitas yang bentuknya sarana, bukan sebagai puncak barakallahu fiik. Puncaknya ya hafalan tadi itu. Kenapa demikian? Karena itu kan kaitannya dengan apa? Listrik, kemudian apa? Sinyal, kemudian dengan alat-alat yang lainnya. Coba kalau nggak ada listrik, nggak ada sinyal, dia nggak punya hafalan Al-Qur'an wala sunnah wala pernah belajar, dia bisa apa-apa? Nggak bisa apa-apa. Paham ya? Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ingat-ingat kata beliau di sini, wa hadza dararuhu 'azimun 'ala nafsihi wa 'ala al-ummah. Dipahami baik-baik ini. Orang yang modelnya seperti ini, yang tampil sok berilmu padahal dia tidak punya bagian dari ilmu sedikit pun, yang seperti ini barakallahu fik, bahayanya lebih besar untuk dirinya dan untuk umat, bukan dia sendiri, umat. Karena dia ditanya jawab gitu loh. Itu yang dipermasalahan. Makanya dikenal dengan apa di akhir zaman, namanya ar-ruwaibidah. Paham ya? Wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah, qila wa mar-ruwaibidah ya Rasulullah. Di akhir zaman tersebut yang penuh dengan pemutarbalikan fakta, yang jujur dibilang dusta, yang dusta dibilang jujur, yang pengkhianat dibilang apa? Amanah, yang amanah dibilang pengkhianat. Kemudian berbicaralah ar-ruwaibidah. Berbicara siapa? Ar-ruwaibidah. Ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah?" Siapa ruwaibidah itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Yaitu seorang yang dungu, bodoh, tidak punya ilmu, tapi berbicara untuk kepentingan umum. Berbahaya. Berbahaya barakallahu fik. Ilmu nomor satu. Ilmu nomor satu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih mengawali dalam kitab Ushul Tsalatsah. Apa yang diawalkan di sana? 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah. Nomor 1 apa? Ilmu, bukan dakwah. Jangan seperti jamaah kompor, jamaah jaulah, jamaah tabligh, masuk langsung dakwah, baca kitab Fadhul A'mal. Diperhatikan nih ya, masuk langsung suruh dakwah, langsung dia khuruj. Pertama kali ilmu dulu, setelah ilmu apa? Amal. Setelah amal apa? Dakwah. Setelah dakwah apa? As-sabru 'alal adzafi. Urutkan ilmu, amal, dakwah, sabar. Paham ya? Jangan terburu-buru. Antum lihat jamaah tabligh, awal kali masuk langsung dakwah, baca kitab Fadhul A'mal. Ilmunya mana? Enggak punya. Langsung masuk, langsung apa? Disuruh ikut tahlilan. Ilmunya enggak punya, tauhid enggak ada. Wal'iyadzubillah, Allahu musta'an. Ahlus sunnah wal jamaah mereka apa? Barakallahu fiik, mengambil arahan dan juga bimbingan para ulama as-salaf, di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagus sekali beliau menyusun kitab Al-Ushul Tsalatsah. Pertama al-ilmu, kedua al-amal bih, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adzafi. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Urutkan itu. Barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini. Wa yudillun nas bi ghairi ilmin, dan dia akan menyesat. Li'annahu yaqulu 'ala Allah bi ghairi ilmin. Karena orang tadi berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Wa yudillun nas bi ghairi ilmin, dan dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Bayangkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa dengan semakna menukilkan, kata beliau, wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Tidak halal bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu. Kenapa demikian? Kalau didasari tanpa ilmu, barakallahu fiik, rusak, akan sesat dan menyesatkan. Dan itulah butuhnya kita bimbingan apa? Bimbingan para ulama. Jangan pernah lepas dari bimbingan para ulama. Jangan itu merasa wah ana sudah hafal kutubus sittah,
sudah hafal Al-Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, kemudian terlepas dari bimbingan ulama. Nggak butuh lagi bimbingan ulama katanya. Ulama bukan dalil. Memang para ulama bukan dalil. Para ulama bukan hujjah, tapi mereka adalah pembawa ilmu. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita pemahaman para salaf melalui siapa? Melalui bapak kita atau para ulama? Para ulama. Jangan pernah merendahkan para ulama, apalagi mencaci maki, menghina, mengejek. Bayangkan itu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Tapi tentunya kita mengikuti bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun kalau hanya semata-mata fatwa, semata-mata ucapan, itu tidak boleh diikuti karena bukan hujjah. Tapi yang kita ikutin apa? Fatwa para ulama, bimbingan para ulama, pendapat para ulama yang mencocoki dalil. Yang mencocoki apa? Dalil. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Jadi kita ngikutin semata-mata karena dalilnya, bukan karena ucapannya. Mahum? Nah, kita lihat lagi. Allah Ta'ala menyatakan, simak baik-baik. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nas bighairi ilm. Dan siapakah yang lebih zalim? Nah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang apa? Yang membuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kedustaan. Jadi dia membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kedustaan, liyudillan nas bighairi ilmin. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Antum lihat hizbiyun di luar sana, lebih dawat dalal, ashabul tilfaz, ashabul jam'iyat wal muassasat, mereka yang berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan YouTube, live streaming, pakai gambar makhluk nyawa, mereka berdakwah di bawah naungan yayasan, yang mereka berdakwah dengan apa? Open donasi. Mana mereka? Mana ajaran mereka daripada para salaf? Barakallahu fiik. Nah, lihat ini, menyesatkan manusia tanpa ilmu. Nah, dikondisikan ya. Karena apa? Barakallahu fiikum hidakumullah. Nah, seindah apapun suatu ucapan, sebagus apapun suatu ungkapan, kalau tanpa didasari dengan dalil, barakallahu fiik, itu di hadapan Ahlus Sunnah wal Jamaah hambar. Tahu hambar antum? Enggak ada rasanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunniyun salafiyun membutuhkan dalil, barakallahu fiik. Dalam suatu ucapan, terkhususkan kaitannya dengan masalah agama. Enggak sembarangan. Nah, melihat ini, liyudillan nas bighairi ilmin. Tujuannya apa? Bikin kedustaan tadi untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ditanya apa hukumnya gambar makhluk nyawa, Ustaz? Hukumnya enggak masalah. Pakai foto bagaimana? Pakai video enggak masalah, itu kan cermin katanya. Mulai gagal paham dia, cermin gimana? Itu berkali-kali dijelaskan para ulama tentang pengharaman gambar makhluk nyawa, tapi ini al-akh ini masih gagal paham. Allah musta'an. Hadahullah. Nah, dikondisikan ya. Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai bertahun-tahun udah belajar ke Jamiah Islamiyah atau belajar di ulama Yaman, pulang ternyata membolehkan gambar makhluk nyawa. Alasannya foto, video itu seperti cermin katanya. Itu namanya gagal paham. Allahul musta'an. Kita lanjutkan lagi. Waqad qila, dan sungguh dikatakan, para ulama mengatakan yufsidud dunya arba'atun. Penting ini. Yang bisa merusak dunia ini 4 perkara. 4 perkara bisa merusak dunia. Bayangkan itu. Apa 4 perkara tersebut? Siapa saja? Lihat baik-baik. Yufsidud dunya arba'atun. Pertama, nisfu faqihin. Orang faqih tapi cuma setengah tok. Jadi dia menjadi faqih cuma setengah tok, enggak semuanya, enggak full gitu loh. Belajar fikih masih separuh-separuh tok. Paham ya? Itu nanti berbahaya. Contohnya dia mengkaji ilmu fikih cuman madhabnya apa? Hanafi misalkan. Enggak paham tentang apa? Madhab Syafi'i wala Maliki wala Hambali. Kalau Ahlus Sunnah kan diambil semuanya. Paham ya? Yang mencocoki dengan dalil, lihat ini, nisfu faqihin. Jadi yang merusak dunia ini 4. Pertama, nisfu faqihin. Orang faqih cuma separuh tadi. Setengahnya tok. Wa nisfu nahwiyin. Ayo, ahlu nahwi tapi cuma setengah tok. Dipahami itu ya? Pertama apa tadi? 6. Orang faqih, orang ahlu fikih tapi cuma setengah tok. Jadi dia paham masalah fikih setengah saja gitu loh, yang enggak semuanya enggak dia pelajari. Yang kedua, nunisfu nahwiyin. 6. Ahlu nahwi, orang yang pandai nahwu tapi cuma setengah saja, ini juga kurang. Bisa merusak dunia nanti seperti ini. Paham ya? Nah, yang ketiga, wa nisfu tabibin. Dokter tapi cuma setengah tok.
Kenapa ini bisa merusak? Karena kalau seorang dokter dia belum pakarnya, belum paham tentang obat-obatnya, dia hanya belajar sedikit saja, itu nanti khawatirnya dia memberikan obat untuk orang lain keliru, sehingga bisa merusak. Paham ya? Nah, yang keempat, wa nisfu mutakallimin. Setengah ahlul kalam. Dia barakallahu fiik bisa bicara, paham ya? Tapi cuma hanya potongannya saja. Nah, seperti itu. Karena barakallahu fiikum ahlul kalam ini, kalau dia cuma ngambil setengahnya yang kira-kira mencocoki hawa nafsunya, dia enggak ngambil bantahannya, berbahaya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim itu kadang-kala kitabnya, di dalam kitab beliau itu bacaannya kadang agak berat kita baca. Karena kadang-kala beliau itu bantah ahlul kalam. Membantah ahlul kalam, ahlul filsafat dengan bahasa ahlul kalam itu loh. Paham ya? Jadi kalau antum buka misalkan As-Sawa'iqul Mursalah misalkan atau kitab-kitab yang lain, kitab Syekhul Islam, itu kadang-kala sulit kita baca. Kenapa? Karena kadang-kala beliau bantah ahlul kalam dengan bahasanya ahlul kalam. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi 4 ini. Yang dirusak apa kita lihat? Hala yufsidul buldan. Yang pertama, nisfu faqih tadi. Orang yang faqih cuma setengah-setengah toh, itu bisa merusak buldan suatu negeri. Hukumnya bagaimana? Ini halal. Yang ini bagaimana? Haram. Yang ini bagaimana? Enggak masalah. Rusaklah negeri tersebut. Yang kedua, wa hadza yufsidul lisan. Yang ahlun nahwi cuma separuh toh, dia pandai nahwu cuma setengah-setengah, itu merusak lisan. Ngomongnya masih keliru. Nanti lisan orang akan dirusak sama dia. Paham ya? Ja'a abui katanya. Lah kenapa enggak abi? Karena abui besar katanya. Nah kalau kecil abi katanya. Lah kalau pertengahan aba. Wah, itu berarti kan dia belajar nahwu cuma separuh-separuh. Ngerusak kan? Seperti itu. Barakallahu fiik. Kaifa halak? Kenapa kaifa halak? Kaifa halak ini karena yang ditanya itu orangnya besar, kaifa halak gitu. Paham ya? Tapi kalau orangnya pas-pasan sedang, kaifa haluk. Ini juga ngerusak lisan karena dia belajar nahwu hanya separuh. Paham ya? Wa hadza yufsidul abdan. Yang separuh dokter tadi itu, yang belajar kedokteran cuma separuh-separuh tadi itu merusak badan. Paham ya? Sakitnya sakit pusing kepala, demam, malah sama dia keliru dikasih apa? Obat diare. Misalnya karena keliru. Allahu musta'an. Enggak nyambung gitu istilahnya ya, karena dia ya cuma belajar enggak full itu loh. Makanya dokter-dokter pun ada spesialisnya itu, spesialis ini, spesialis itu. Paham ya? Yang satunya wa hadza yufsidul adyan. Ahlul kalam kalau dia tidak tahu bantahannya bisa merusak agama. Itulah 4 perkara yang bisa merusak dunia. Pertama, menjadi orang faqih cuma setengah-setengah. Yang kedua, menjadi ahlun nahwi cuma setengah-setengah. Menjadi seorang dokter cuma setengah juga. Menjadi orang yang barakallahu fiik memiliki ilmu kalam cuma setengah. Setengah dalam artian tuh dia enggak tahu bantahannya. Paham ya? Tahunya cuman syubhatnya, bantahannya enggak tahu. Itu berbahaya. Itu bisa merusak dunia. Ikhwani fi din azza wa jalla, barakallahu fiikum. Inilah yang kita ambil pada pertemuan siang hari ini, yaitu penjelasan seputar atashabbu' bima lam yu'ta. Itu orang yang berkenyang-kenyang, berbangga diri, tampil dengan sesuatu yang dia tidak miliki. Itu menunjukkan bahwasanya nasihat buat kita semuanya, upayakan yang namanya ilmu tetap kita pelajari, barakallahu fiik. Kita miliki, bukan hanya didengar, bukan hanya ditulis, tapi upayakan kadang-kala menghafal. Karena hafalan sangat dibutuhkan. Jangan mengandalkan medsos, jangan mengandalkan HP Android. Itu semuanya sarana, tapi yang paling inti adalah hafalan tadi itu. Karena apa? Ketika antum tidak ada di hadapan antum atau kita medsos, wala Android, wala internet, wala yang lainnya, hafalan ada. Bayangkan, kalau orang dah hafalan punya, bahasa Arab juga sudah belajar, itu dimanapun disuruh berdiri muhadarah bisa dia, karena hafalan ada. Tapi kalau andalannya cuman Google, andalannya cuma internet, cuman kuota, cuman HP Android. Lah kalau nggak ada HP-nya, HP ada, pulsanya nggak punya, pulsa ada, listriknya mati, nggak ada sinyal, bingung kan? Makanya hafalan sangat dibutuhkan. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Jadi kalau antum punya hafalan Al-Quran atau As-Sunnah, akan semakin kuat argumen atau hujjah, dalil yang
Nah, barakallahu fik yang kalian yang kita miliki. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.